Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pemanfaatan dan Pengaruh Elektromagnetik dalam Dunia Kedokteran. Mata kuliah Fisika Terapan dan Biofisika yang diampu oleh Bapak Heru Edi Kurniawan, SPD MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang elektrokardiogram. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifah Safitri, NIM P27240020009. Perkenalkan, nama saya Listiarini Andika Winarti dengan NIM P27240020022. Perkenalkan, nama saya Lu'latu Janatin dengan NIM P27240020023. Nama saya Lutfi Aktaviani Nur Afif, NIM P27240020025. Perkenalkan, nama saya Ratia Pradikasari, NIM P27240020030. Nama saya Regia Anandari dengan NIM P27240020031. Pengertian elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau EKG adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik atau elektrokardiograf. Alat ini menerjemahkan impuls listrik menjadi grafik yang ditampilkan pada layar pemantau. Prinsip kerja elektrokardiogram. Prinsip kerja EKG yaitu dengan tes pendeteksi impuls listrik. EKG ini menerjemahkan impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung menjadi grafik yang nantinya dapat dilihat di layar LCD. Serta penggunaannya tidak menyakitkan dikarenakan alat ini tidak mengalirkan arus listrik ke dalam tubuh dan tanpa sayatan atau bedah. Agar jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh melewati bilik, maka dibutuhkan rangsangan listrik. Semua perintah yang dihasilkan di setiap siklus aliran darah sangat berpengaruh terhadap gejala DNA kardiovaskuler. Nah, berikut merupakan bagian-bagian dari elektrokardiografi atau EKG yang dilengkapi dengan kabel untuk sumber listrik, kabel untuk bumi atau ground, kabel elektroda ekstremitas dan dada, plat elektroda ekstremitas beserta karet pengikat, balon pengisap elektroda dada, jeli, dan kertas tisu. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan frekuensi melalui gambaran EKG yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Sebelum memasuki cara tersebut, di kertas atau di dalam EKG tersebut dapat kita ketahui bahwa ada kotak kecil dan kotak besar. Nah, di dalam kotak kecil itu bernilai 0,04 milisecond, sedangkan dalam kotak besar bernilai 0,2 milisecond. Nah, cara yang pertama,
300 dibagi jumlah kotak besar antara jarak R ke R lainnya. Contoh misalkan 300 dibagi jarak antara R ke R yang lainnya. Itu misalkan ada 7 kotak. Nah, 300 dibagi 7 sama dengan 42,8. Nah, itulah hasilnya. Nah, kemudian cara yang kedua itu 1500 dibagi dengan jumlah kotak kecil antara jarak R ke R yang lainnya. Contoh misalkan jaraknya ada 15 kotak. Nah, jadi 1500 dibagi 15 sama dengan 100. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan ambil EKG strip sepanjang 6 detik, hitung jumlah gelombang QRS dalam 6 detik tersebut, kemudian dikalikan 10 atau ambil dalam 12 detik dikalikan 5. Nah, jadi 6 dikali 10 sama dengan 60 atau 12 detik dikalikan 5 sama dengan 60. Nah, begitulah cara menentukan frekuensi jantung. Irama sinus. Irama EKG yang normal impuls atau sumber listrik berasal dari nodus SA, maka iramanya disebut dengan irama sinus atau dikenal dengan sinus rhythm. Kriteria irama sinus adalah yang pertama, iramanya teratur, lalu frekuensi jantung HR 60-100 X per menit, lalu gelombang P normal atau setiap gelombang P selalu diikuti gelombang QRS dan T. Gelombang QRS normal berkisar antara 0,06 sampai kurang dari 0,12 detik. PR interval normal berkisar antara 0,12 sampai 0,20 detik. Irama yang tidak mempunyai kriteria seperti di atas kemungkinan memiliki suatu kelainan. Efek terhadap tubuh umumnya berupa reaksi alergi pada kulit terhadap elektrode yang ditempel pada tubuh. Sedikit rasa sakit juga bisa dialami saat elektrode dicabut. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.